Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi dengan Tabah di channel Hobiku dan juga Hobimu. Salam tepok bulu dan salam sehat selalu. Pagi ini saya ingin mereview satu raket yang baru dikeluarkan Yonex, yaitu seri Aksaber. Aksaber 1 Ability. Nih tulisannya, Aksaber 1 Ability. Raket ini adalah raket yang luar biasa untuk harga 350 ribuan. Saya ingin sedikit bercerita dengan raket-raket Yonex 350 ribuan. Raket-raket Yonex yang zaman dahulu yang 350 ribuan. Pertama, raketnya rata-rata panjangnya hanya 665, hanya 665 mm panjangnya. Shaftnya biasanya dia lebih fleksibel. Yang selanjutnya juga ketika dipakai untuk bermain smash, mohon maaf, kurang solid alias sedikit ampang. Makanya hampir sekitar 2 tahun terakhir ini saya tidak mengoleksi raket Yonex yang harga 350 ribuan. Baru tahun ini saya beli lagi ini raket Yonex yang harga 350 ribuan. Alasannya kenapa? Ada beberapa kelebihan di raket Yonex Aksaber 1 ini. Saya mulai dari bagian framenya. Jadi kelebihan yang pertama bahwasanya mata itik dari raket ini ada 76 mata itik. Yang biasanya di seri-seri LED-nya Yonex yang 350 ribuan itu hanya 72. 76 biasanya dipakai Yonex untuk raket yang made in Taiwan sama dengan made in Jepang. Ini made in China sudah 76 mata itik. Itu kelebihan yang pertama. Kita lihat spesifikasinya di bagian framenya. Biasa ada tulisan isometrik, tulisan juga full grafit raket, dan juga even balance 10 mm longer. Dan di bagian sini ada tulisan Aksaber, di joinnya ada logo Yonex, dan aerodinamisnya ini ada di arah jam 3 sampai dengan jam 9. Ini aerodinamisnya ya, ini standar lah ya. Nah, itu di bagian framenya. Dan desainnya aero plus box, tapi lebih terlihat aeronya daripada boxnya. Itu kelebihan di bagian framenya, 76 mata itik. Yang selanjutnya adalah di bagian shaftnya. Di bagian shaftnya itu biasanya Yonex itu yang 350 ribuan itu fleksibel atau medium flex. Kalau yang ini medium mengarah ke stiff, teman-teman. Meskipun di sini dituliskan high flex, mendekati ke flex. Ya, tapi kalau saya rasakan itu bukan high flex. Bukan mendekati ke flex, tapi lebih mendekati ke stiff malah ini. Nah, itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiganya, itu panjang raketnya biasanya yang seri-seri lightnya seperti yang Nano Ray yang seri Rudi Hartono dan juga Aksaber seri Rudi Hartono. Terus yang pokoknya yang Voltric 20i, pokoknya yang II itu banyakan II-nya itulah. Yang seri-seri LED-nya itu kebanyakan 665. Tapi yang Aksaber 1 ini panjangnya adalah 675. Jadi sudah mengikuti raket-raket yang beredar di harga-harga low end. Ini kayaknya raket ini bakalan menghantam pasaran raket-raket murah dari brand lain. Ngamuk kayaknya Yonex ini. Dan saya prediksi saya di 6 bulan ke depan atau bahkan 2 tahun ke depan, raket ini bisa menjadi best sellernya Yonex ya, dengan performa yang nanti akan saya ceritakan. Kita detail ke bagian shaftnya ya. Ini ada tulisan Aksaber Ability, ada juga Aksaber One Ability,
developed by Yonex Japan, made in China. Nah, ini ada kode seri dari Yonex. Di sini ada logo PBSI dan ada hologram keaslian Yonex. Dan untuk bagian konnya masih pakai kon yang kerucut. End cap-nya masih seperti biasa untuk Yonex yang made in China. Nah, itu teman-teman. Saya akan tunjukkan, saya perdengarkan ya, bukan tunjukkan. Hitting soundnya. Ini dengan settingan senar bawaan BG5 Match ada sudah ngencring. Apalagi kalau dipakein senar yang hitting soundnya lebih ngencring lagi seperti Lining 1 ataupun BG66 pasti lebih ngencring. Nah, jadi settingannya teman-teman ya. Ini untuk balance point-nya ada di 290 mm. Ini saya akan tunjukkan ya. Jadi ini ada di 290 mm dan untuk beratnya ini ada di 92 gram. Settingannya senar BG5 Match dan juga grip aslinya nggak saya buka, masih ada plastiknya, hanya saya tambahkan grip handuk yang microfiber. Bagaimana feel-nya? Kita lihat dulu pertandingan saya ketika memakai raket ini. Itu dia teman-teman ya, raket Yonex ini ketika saya pakai bermain bersama teman-teman di lapangan, saya cukup terkaget-kaget dengan raket ini. Baru kali ini saya merasakan raket Yonex yang harga 350 ribuan, tapi rasanya itu seperti raket di atas 500 ribuan. Makanya saya sempat bertanya-tanya dalam hati, ini nggak salah Yonex ngasih harga 350 ribu untuk Aksaber 1 ini. Langsung saja, bagaimana raket ini ketika dipakai untuk bermain drive? Untuk bermain drive, raket ini sangat lincah teman-teman ya. Untuk bermain di depan ini masih oke. Karena sebenarnya settingan raket ini lebih ke all around ya. Jadi untuk main depan ini masih oke. Jadi untuk point drive saya kasih skor 9 dari
10 untuk Aksaber 1. Yang selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob? Ini untuk main lob, ini juga nggak ada masalah teman-teman ya. Bolanya cukup jauh ya. Jadi bolanya ketika ngelob ini itu bisa sampai ke baseline lawan dan tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak lah. Jadi enaklah untuk ngelob ini. Nah, untuk poin lob ini saya kasih skor 8,8 dari 10. Yang selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense? Ini untuk main defense enak teman-teman. Jangan khawatir ketika ketemu sama lawan-lawan yang berat. Yang penting timingnya plus, buang bola ke belakang enak, mau sambil di drive juga enak, defense-nya sambil di flashing juga enak. Enak pokoknya buat defense apa aja ini. Dengan berat 92 gram settingan ini. Enak banget teman-teman. Jadi untuk defense saya kasih skor 9 dari 10. Yang selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk kontrol, untuk drop shot, untuk flashing, netting. Tidak diragukan lagi. Dengan shaft yang cenderung medium ke arah stiff ini, ya, ini untuk main kontrol enak banget teman-teman ya. Makanya ini luar biasa nih raket 350 ribuannya Yonex untuk seri Aksaber 1 ini. Untuk poin kontrol juga saya kasih nilai 9 dari 10 ya. Itu teman-teman. Yang terakhir, bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash? Nah, raket ini bukan raket head heavy atau raket power yang memang spesialis buat smash. Tapi raket ini memiliki tenaga yang lumayan gede. Karena apa? Karena swing speednya cepat. Jadi ketika dipakai mukul, itu ada bantuan dari kecepatan swingnya. Kalau raket yang head heavy biasanya kebantu dari head heavy-nya. Kalau head heavy biasanya swingnya lebih lambat, tapi impactnya ketika kena shuttlecock itu menghasilkan power yang gede. Kalau ini kebantu dari swing speednya. Jadi ketika dipakai untuk mukul, ini bola lajunya juga jos gandos. Mantap teman-teman ya. Makanya saya sama raket ini geleng-geleng kepala juga kemarin ketika main ini. 350 ribu mereknya Yonex, buat main bisa enak banget. Untuk poin smash saya kasih skor 8,8 dari 10. Jadi meskipun raket ini swingnya enak, defense enak, jadi hampir semua pukulannya enak, tapi powernya tidak seperti raket-raket Yonex yang dulu. Kalau untuk yang seri Rudi Hartono itu rada sedikit ampang raketnya. Sama, pokoknya seri-seri yang light yang lain, apa namanya, Astrock 27i, Voltric 20i 25i, pokoknya yang seri-seri itu kalau dibandingkan raket ini teman-teman, jelas enak raket ini. Jadi kalau teman-teman mau beli raket brand Yonex harga 350 ribuan ini, saya yakin teman-teman nggak nyesel untuk beli raket seri ini. Nah, jadi ini kalau untuk saya akan saya pakai di raket cadangan. Jadi kalau di set pertama, kedua itu pakai raket yang powernya, karena saya memang tipikal pemain power. Tapi kalau sudah rada sedikit capek, ganti raket-raket yang even balance seperti ini. Nah, ini juga powernya dapat, defense-nya masih oke. Bagaimana teman-teman? Minat untuk membeli raket ini? Di marketplace masih banyak. Dan saya berani jamin raket ini itu di dalam 5 bulan sampai setahun ke depan itu bisa menjadi raket best sellernya Yonex. Raket ini teman-teman ya, Aksaber 1. Karena raket ini udah harganya murah, rasanya luar biasa, jos
gandos. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang pernah pakai raket ini atau merasakan feel raket ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.